Halo, oke, lanjut ya, kita ada di pertemuan kedua, pertemuan kedua? Enggak sih, kita ada di pembahasan kedua, yaitu kita akan bahas tentang project yang terbaru, di mana kita akan buat yang namanya gaji karyawan. Nah, di sini saya bikin 2 konsep. Nah, kita akan bahas konsep yang pertama. Nah, konsep yang pertama adalah saya mendeklarasikan variabel di tiap-tiap kebutuhan pengujian. Di mana di sini saya buat yang namanya string golongan yang bernilai B dan integer jam lembur sama dengan 3. Dan saya tambahkan yang namanya double gaji pokok, persentase lembur, dan menggabungkan gaji lembur dan total gaji. Di mana kita buat yang namanya proses eh, apa namanya? Switch case itu artinya dia itu proses milih. Nah, di sini switch ngeproses yang namanya golongan. Di tiap-tiap golongan ada yang namanya gaji pokok. Nah, di tiap-tiap gaji pokok ini ada nilainya ya. Seperti ini berapa, case kedua berapa, case ketiga berapa. Dengan default, kalau nggak milih golongan, maka dia bakalan dijalankan yang namanya golongan tidak dikenali. Dan nanti dia bakalan return lagi, dia bakalan tanya lagi. Kemudian kita lanjut ke yang namanya tentukan persentase lembur. Di sini kita buat yang namanya proses if bertingkat, di mana atau percabangan bertingkat. Ya, saya lupa bahwa ini namanya percab eee, kok percabangan? Bukan percabangan, dia itu, eee, men ya yalah kayak kayak gitulah. Jadi mana kita bakalan menentukan dia bakalan diproses di proses mana. Kalau di sini, di switch ini, dia ada yang namanya default, yaitu nilai 0 atau nilai 1. Sedangkan kalau if bersarang seperti ini, ya sama, bedanya dia pakai if sama else if, di mana else if ini akan berhenti di else, di mana di if ini ada yang namanya jam lembur, di mana di sini sama dengan satu, yaitu pengkondisian di mana satu ini jam lemburnya berapa. Persen per lembur itu sama dengan 0,30. Itu untuk persentase pertama. Kalau persentase kedua, ketiga, dan seterusnya, dia bakalan bertambah. Untuk else atau nilai defaultnya, dia adalah 0. Karena dia adalah sama seperti default, di mana dia bakal mengembalikan returnnya sama dengan 0. Bedanya di default, dia bakalan memproses yang namanya ini, di mana dia bakalan ditampilkan. Oke, kemudian kita lanjut ke proses di sini, di mana kita bakalan ngeproses yang namanya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali dikali persentase lembur. Kemudian ada yang namanya total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, di sini kan kita melakukan deklarasi ulang. Di atas kita melakukan yang namanya pendeklarasian variabel atau pendeklarasian nilai. Kemudian di bawah kita proses, yaitu kita deklarasikan ulang, di mana di sini bakal diproses seperti apa. Kemudian kita bakalan yang namanya menampilkan yang namanya golongannya apa, gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa, dan hasil total penghasilannya berapa, total gajinya berapa. Pas kita jalankan ya, dia akan menghasilkan
dia bakal menghasilkan di sini, itu dia berapa ya, berapa lama ya, apakah ada yang salah? Kayaknya nggak salah sih. Prosesnya sudah selesai ya. Nah, di sini dia bakalan menampilkan golongannya, yaitu apa yang kita tampilkan di atas. Di mana golongannya adalah golongan B dengan gaji pokoknya itu berapa, gaji lemburnya berapa, dan total penghasilannya berapa. Seperti itu. Ini untuk eh, cara yang pertama ya. Sekarang kita akan coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah kita bakalan make yang namanya scanner input. Di mana kita bakalan manggil package dari Java ya namanya Java Utility Scanner. Di mana dia bakalan menampilkan apa namanya golongannya berapa, jam lemburnya berapa, dan nanti dia bakal diproses di sini. Nah, di sini dia kan sedikit berbeda dengan yang gaji karyawan pertama, di mana gaji gaji ini kita sudah deklarasikan. Sedangkan di sini kita deklarasikan sama dengan nol. Ya, untuk gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Dan kita di sini pakai yang namanya ini sistem outprint, di mana saya akan masukkan golongan karyawan, ada A, ada B, ada C, di mana golongan nanti setiap input yang saya tulis itu bakalan langsung diubah menjadi huruf besar to uppercase, yaitu dia bakalan ngerubah tulisan saya dari A kecil menjadi A besar. Kemudian dia bakalan yang namanya ini, kita disuruh untuk menginputkan, masukkan jam lembur. Jam lemburnya itu mau kita inputkan berapa. Di mana jam lembur ini dia itu harus bernilai integer ya. Karena kita deklarasikan integer. Ini untuk string. Kemudian masih sama, cuman berbeda. Kita pakai yang namanya perulangan. Kok perulangan? Iyalah, kayak gitulah. Saya sedikit lupa kalau ini ya. Di mana kita bakalan ngeproses yang namanya golongan, equal, atau dia itu bernilai apa, bernilai A dan seterusnya. Di mana pas dia itu tidak bernilai, maka dia bakalan diproses ini, yaitu golongan tidak valid. Kalau dia gagal, maka dia bakalan diproses nol dan dia dikembalikan lagi. Kemudian kita lanjut ke proses, yaitu menghitung gaji lembur. Masih sama, masih sama. Jadi konsepnya ini masih sama, cuman beda di sini. Yang satunya itu pakai yang namanya sweet case, yang ini pakai ya namanya proses ini, hampir sama. Untuk proses ini penotalan dia kan sedikit berbeda. Di mana di sini dia kan bakalan yang namanya dideklarasikan ulang. Tiap-tiap prosesnya bakal dideklarasikan ulang. Sedangkan di sini dia cukup satu aja, yaitu total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Di mana pas di sistem ini dia bakalan di-print yang namanya golongan karyawan, gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa, total penghasilannya berapa. Pas kita jalankan, tunggu dulu ya. Di sini kita bakalan milih. Kalau saya ketik A,
maka golongannya A. Masuk jam lemburnya berapa? Kita cek jam lemburnya berapa? 1, 2, berarti kita ambil 2. Nah, golongannya A dengan jam lemburnya berapa? Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya jalankan lagi, tapi dia itu golongannya nggak ada, kayak dia itu golongan D gitu, terus kita masukkan 6, maka dia bakalan ini, memproses yang namanya golongan tidak valid, maka dia bakalan dikembalikan lagi ke awal, seperti itu. Sangat menarik ya untuk pembahasan yang ini ya, karena kita pakai yang namanya, eee, variabel, deklarasi variabel, dan kita proses yang namanya ini, yaitu kita melakukan yang namanya perulangan atau apa ya namanya, aku lupa ya, percabangan atau apa gitu, aku lupa namanya. Tapi dia itu adalah dia kalau iya, iya, kalau enggak gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini pembahasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.